Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita ketemu lagi di pertemuan sore ini. Pada kesempatan sore ini, saya akan membahas beberapa soal yang pernah saya berikan pada pertemuan pertama sampai ke pertemuan ketujuh, di mana dalam pembahasan saya ini saya akan menjelaskan dasar peraturannya dan bagaimana ketentuan akuntansi dan perpajakan. Baik. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, apakah materi yang saya tampilkan dapat terbaca dengan jelas? Dapat terlihat, Pak. Sudah jelas ya? Oke. Kita mulai membahas soal yang pertama. Apakah perbedaan antara akuntansi dengan pajak? Akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang digunakan untuk membayar pengeluaran pembangunan. Jadi secara prinsip jelas perbedaan antara akuntansi dan pajak dari pengertian atau definisi masing-masing. Ya. Pertanyaan soal nomor 2. Apakah perbedaan antara laporan keuangan akuntansi atau komersial dengan laporan keuangan fiskal? Laporan keuangan akuntansi atau komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk kepentingan para pemakai laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan untuk tujuan penghitungan pajak penghasilan terutang. Coba kalian perhatikan perbedaan dua laporan keuangan ini. Ada dua perbedaan utama. Pertama, basis. Kedua adalah tujuan. Basis penyusunan laporan keuangan akuntansi adalah standar akuntansi keuangan. Sedangkan basis untuk penyusunan laporan keuangan fiskal adalah Undang-Undang Perpajakan. Kemudian perbedaan kedua adalah tujuan. Laporan keuangan akuntansi bertujuan untuk kepentingan para pemakai laporan keuangan, sedangkan laporan keuangan fiskal bertujuan untuk penghitungan pajak penghasilan terutang. Jadi itulah perbedaan dua laporan keuangan antara akuntansi dan fiskal. Nah, sebelum saya lanjutkan, jika kalian ada pertanyaan ya lebih lanjut terkait dengan penjelasan atau jawaban soal saya, kalian bisa bertanya langsung ya. Jadi tidak perlu menunggu selesai saya ngomong, langsung aja kalian bertanya ya. Saya lanjutkan soal nomor 3. Salah satu prinsip akuntansi yang menjadi subjek perbedaan dengan pajak adalah substansi mengesampingkan bentuk formal atau disebut istilah substance over form. Jelaskan maksudnya. Akuntansi mengutamakan substansi suatu transaksi, bukan sekedar aspek legal formalnya. Nah, itu maksudnya ya. Saya ulangi. Akuntansi mengutamakan substansi sebuah transaksi, bukan sekedar aspek legal formalnya. Apa contoh penerapannya? Contohnya, persediaan kita catat, kita buat jurnal pada saat barang diterima. Jadi substansi transaksi, substansinya adalah fisik barang kita terima. Kita langsung mencatat jurnal persediaan. Padahal dokumennya, invoice-nya belum kita terima. Nah, terkait dokumen atau invoice ini, itu yang disebut legal formal. Ya. Jadi akuntansi mengutamakan substansi daripada aspek legal formal. Contoh lagi, pembelian tanah. Pembelian tanah kita catat dalam jurnal aset tetap.
Padahal sertifikat tanahnya masih nama pemilik lama dan kita belum melakukan balik nama terhadap sertifikat tersebut. Ini artinya akuntansi mengutamakan substansi. Apa substansinya? Tanah sudah dikuasai. Legal formalnya sertifikat nama kita, ntar saja diurus. Yang penting jurnal dulu. Itu yang dimaksud substansi mengesampingkan bentuk formal. Namun terkadang akuntansi juga mengutamakan bentuk formalnya terlebih dahulu, tapi untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya contoh pembiayaan atau leasing ya. Jadi kalau leasing dokumen dulu diselesaikan, baru kemudian barangnya. Saya lanjut soal nomor 4. Apakah orang pribadi selain bekerja sebagai pegawai yang juga memiliki beberapa usaha isi ulang air, harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam melaporkan pajaknya? Jelaskan. Orang pribadi yang memiliki penghasilan selain dari pekerjaan juga dari kegiatan usaha dapat menyelenggarakan pencatatan sepanjang peredaran bruto usahanya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Bila mana jumlah peredaran brutonya melampaui 4,8 miliar setahun, maka dia wajib menyelenggarakan pembukuan. Ya. Jadi kembali ke pertanyaannya, harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan? Jawabannya depends. Depends berapa gross revenue-nya, berapa peredaran brutonya. Oke. Lanjut soal nomor 5. Apakah badan yang baru berdiri harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam melaporkan pajaknya? Jelaskan dasar peraturannya. Menurut ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP, wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk badan yang baru berdiri. Ya, jadi itu saya kira nggak perlu penjelasan, jelas aturannya. Kita lanjut soal nomor 6. Jelaskan perbedaan antara tahun buku, tahun takwin, dan tahun pajak. Jadi ada 3 istilah. Tahun buku, tahun takwin, dan tahun pajak. Apakah perbedaannya? Kemudian dilanjutkan pertanyaannya, apakah diperkenankan perpajakan jika tahun buku berbeda dengan tahun takwin dan tahun pajak? Jelaskan. Untuk menjawab pertanyaan, kita jelaskan 3 istilah tersebut. Tahun buku adalah tahun pembukuan yang dipergunakan oleh wajib pajak. Umumnya wajib pajak menggunakan tahun buku sama dengan tahun kalender, yaitu Januari sampai Desember. Namun banyak pula wajib pajak yang tahun bukunya berbeda. Misal dimulai dari Juli berakhir dengan Juni, dimulai April berakhir dengan Maret, dimulai September berakhir dengan Agustus, dan seterusnya. Itu yang disebut tahun buku, ya. Jadi tahun buku adalah tahun pembukuan yang dipergunakan oleh wajib pajak. Tahun takwim adalah tahun kalender. Jadi ini sinonim ya. Tahun takwim itu sama seperti tahun kalender, di mana dimulai dari Januari berakhir dengan Desember, atau kita kenal dengan tahun kalender Masehi. Sedangkan tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender. Berarti sama seperti tahun takwim. Tapi ada perkecualiannya. Kecuali bila wajib pajak mempergunakan atau menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, berarti secara umum tahun pajak adalah tahun takwim. Tetapi bisa juga menggunakan tahun buku yang tidak sama seperti tahun takwin atau tahun kalender. Jadi dengan kata lain, tahun pajak itu prinsipnya mengikuti tahun buku wajib pajak.
Aturan ini ada di pasal 1 ayat 8 Undang-Undang KUP. Nah, perbedaan tahun buku dengan tahun takwim menurut ketentuan perpajakan diperkenankan sepanjang penerapan tahun buku tersebut dilakukan secara taat asas atau konsisten dari tahun ke tahun. Nah, perubahan tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Nah, ketentuan ini didasarkan pada pasal 28 ayat 6 Undang-Undang KUP. Lanjut, soal nomor 7. Berapa lama kewajiban perusahaan untuk menyimpan buku atau catatan atau dokumen menurut ketentuan pajak? Jelaskan dasar peraturannya. Buku catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk pembukuan secara elektronik atau database program aplikasi wajib disimpan selama 10 tahun. Ini menurut ketentuan pasal 28 ayat 11 Undang-Undang KUP. Nah, coba kalian perhatikan kewajiban ini. Buku catatan dokumen menjadi dasar pembukuan. Jadi berarti adalah bukti transaksi ya. Kemudian ditambahnya dokumen lain termasuk pembukuan secara elektronik atau database program aplikasi. Maksudnya begini, sekarang banyak perusahaan sudah banyak menggunakan software akuntansi. Contoh kalian di Perbanas sudah belajar menggunakan Accurate Accounting. Dan banyak software aplikasi lainnya. Maka database aplikasi tersebut itu termasuk yang harus disimpan selama 10 tahun. Untuk contoh saja Accurate yang pernah kalian belajar, itu database-nya namanya adalah extension-nya belakangnya adalah GDB. Jadi database GDB tersebut harus disimpan selama 10 tahun. Ini menurut ketentuan pasal 28 ayat 11. Ya. Lanjut, nomor 8. Apa manfaat akun buku besar kas dan setara kas untuk tujuan perpajakan? Jelaskan. Buku besar kas dan setara kas, buku kas, buku bank, ya, buku besar bank, itu digunakan untuk menguji aliran kas masuk dari penjualan atau pendapatan. Itu biasanya ngelihat dari buku besar sebelah debit ya. Dan aliran kas keluar untuk pembayaran biaya dan utang, ini melihatnya di buku besar sebelah kredit. Itulah manfaat buku besar kas dan setara kas bagi perpajakan. Jadi adalah untuk menguji aliran kas masuk maupun aliran kas keluar. Sebagai contoh begini misalnya. Tanggal sekian kita pernah membayar biaya sewa 500 juta. Nah, untuk membuktikan apakah benar pengeluaran sewa 500 juta ini adalah kita memeriksa buku kas sebelah kredit. Apakah ada kas keluar sebesar 500 juta? Nah, itulah kepentingan perpajakan, membuktikan kebenaran aliran kas keluar berupa biaya sewa. Ada biayanya, harus dibuktikan aliran kas keluarnya. Nah, untuk membuktikannya menggunakan buku besar. Lanjut, nomor 9. Tanggal 8 Oktober 2020 diterima transfer pelunasan piutang dari customer sebesar 1.250 US dollar dengan kurs 13.850 rupiah per dolar. Kurs tanggal neraca diketahui 13.600 per US dollar. Pertanyaannya, buatlah jurnal penyesuaian kurs tanggal 31 Desember.
Nah, sebelum kita membuat jurnal penyesuaian, kita melakukan perhitungan terlebih dahulu. Perhitungannya pertama, kita menghitung nilai tercatat atas penerimaan pelunasan piutang. Penerimaannya dalam bentuk dolar adalah 1.250 US dollar. Kurs saat itu adalah 13.850. Totalnya adalah 17.312.500. Kemudian pada tanggal neraca kita menghitung ulang uang 1.250 US dollar dengan menggunakan kurs tanggal neraca 13.600. Maka kita dapat jumlah atau angka 17 juta. Sebelumnya tercatat kita memiliki uang sebesar 17.312.500. Kemudian setelah dihitung ulang menggunakan kurs neraca menjadi 17 juta. Berarti terjadi penurunan nilai uang. Selisihnya 312.500. Nah, saya ulangi. Selisihnya 312.500. Ini disebut rugi selisih kurs. Maka jurnal yang kita buat untuk penyesuaian 31 Desember adalah rugi selisih kurs belum terrealisasi debit 312.500. Bank USD dikredit 312.500. Jadi artinya kita mengakui ada jumlah uang berkurang di bank USD yang semulanya 17.312.500 supaya dia menjadi 17 juta dengan cara menurunkan sebesar 312.500. Itulah jurnal penyesuaiannya. Nah, sekarang kita lihat dari aspek pajak. Apakah biaya rugi selisih kurs ini diakui oleh pajak atau tidak menurut Undang-Undang Perpajakan? Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1E Undang-Undang PPH, kemudian dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak nomor 03 tahun 1997 menyebutkan kerugian selisih kurs mata uang asing termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi dengan kata lain, rugi selisih kurs di debit ini menurut ketentuan perpajakan dapat dijadikan biaya. Ya, ini dasar peraturannya. Kita lanjutkan nomor 10. Pada tanggal 31 Desember 2019 mendapatkan bunga rekening giro 820.000. Jadi mendapatkan pendapatan bunga dari rekening giro 820.000. Hitunglah PPh final pasal 4 ayat 2 dan buatlah jurnal penerimaan kas. Seperti yang kalian ketahui, bunga itu bunga yang dari bank, saya ulangi, bunga dari bank itu merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 20%. Ya. Nah, terhadap penerimaan bunga rekening giro ini kita melakukan perhitungan. Berapa besar PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 20%. Kita kalikan 820.000. Maka kita akan mendapat nilai pajaknya PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 164.000. Ya. Nah, setelah kita menghitung, kita membuat jurnal penerimaan kas. Jurnalnya adalah pendapatan bunga kita taruh di kredit 820.000. Nah, angka 820.000 ini kita tidak terima seluruhnya karena telah dipotong pajak.
Nah, angka pajaknya kita menggunakan akun beban pajak di debit 164.000, yaitu sebesar 20%. Kemudian sisanya 80% kita terima di akun bank 656.000. Itulah jurnal penerimaan kas bunga rekening giro. Sekarang kita lihat aspek pajak lainnya. Beban pajak 164.000 di debit, nanti di akhir tahun akan kita lakukan koreksi fiskal positif. Karena menurut ketentuan beban pajak itu tidak dapat menjadi pengurang dari penghasilan atau disebut dalam kelompok non-deductible expense, NDE. Nah, untuk pendapatan bunga di kredit 820.000 itu juga tidak dapat dijadikan penghasilan menurut ketentuan perpajakan. Kenapa? Karena pendapatan bunga merupakan objek PPh Final pasal 4 ayat 2. Nah, setiap objek, ini perlu kalian ingat-ingat, setiap objek PPh Final pasal 4 ayat 2 itu pasti dikoreksi fiskal negatif. Ya. Jadi jenis koreksinya koreksi fiskal negatif. Baik, selanjutkan. Soal 11. Tanggal 20 Mei 2020, PT Lensa Pajak memiliki investasi saham di PT Agro Tbk yang dulu dibeli dengan harga perolehan 12 juta. PT Lensa Pajak bermaksud ingin menjual investasi saham tersebut dengan harga 12.100.000 dan ada biaya penjualan jasa pialang sebesar 150.000. Baik, kita mulai menganalisis transaksi ini dan membuat jurnal. Kita lakukan perhitungan terlebih dahulu. Harga jual 12.100.000, ini dari soal kita ambil. Kemudian terjadi biaya penjualan 150.000. Menurut ketentuan akuntansi, biaya penjualan jika dikaitkan dengan investasi jangka pendek, dalam hal ini saham, maka biaya penjualan itu mengurangi harga penjualan. Saya ulangi, biaya penjualan mengurangi harga penjualan investasi jangka pendek. Di sisi lain, saya tambahkan, berbeda jika kita membeli. Kalau kita membeli investasi jangka pendek, baik saham maupun obligasi, biaya pembelian itu menambah harga perolehan investasi jangka pendek. Ya, jadi saya ulangi, biaya pembelian menambah harga beli. Tapi berbeda kalau kita menjual. Kalau kita menjual, biaya penjualan mengurangi harga penjualan. Itu menurut ketentuan akuntansi. Kita kembali ke soal. Harga jual 12.100.000. Biaya penjualan 150.000 mengurangi. Maka harga jual bersih adalah 11.950.000. Nah, menurut ketentuan pajak, penjualan investasi saham itu merupakan objek PPh Final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 0,1%. Maka terhadap harga penjualan kita hitung PPh finalnya sebesar 0,1% dikalikan dengan harga penjualan kotornya atau bruto, yaitu 12.100.000 rupiah. Saya ulangi, dasar pengenaan pajak final 0,1% adalah brutonya, bukan bersihnya. Ya, saya ulangi. Bruto artinya harga penjualan sebelum dikurangi biaya penjualan. Bukan bersihnya. Nah, setelah kita hitung, kita dapat PPh final 12.100. Kita kurangi dengan harga jual bersih. Maka inilah kas yang kita terima, 11.937.900 rupiah.
Kemudian kita lanjutkan perhitungan mengenai laba rugi penjualan investasi saham. Harga jual bersih 11.950.000. Ini kita ambil dari harga jual bersih yang ini. Kemudian bandingkan dengan harga belinya dulu. Nah, lihat di soal, berapa harga perolehan dulunya? 12 juta. Nah, ini ada kesalahan ya. Ini saya mencantumkan 12.100.000, harusnya 12 juta. Nah, kemudian bandingkan harga jual dikurangi dengan harga beli dulunya. Maka terdapat rugi penjualan 50.000. Yaitu harga jual 11.950.000. Belinya dulu 12 juta, berarti ruginya 50.000. Maka terhadap penjualan tersebut kita membuat jurnal. Jurnalnya adalah kas di debit, karena kita menjual ya. Jadi taruh kas di debit 11.937.900 berasal dari perhitungan ini. Beban pajak taruh di debit 12.100. Kita ambil dari perhitungan pajak ini. Kemudian rugi penjualan investasi saham di debit 50.000. Ini diralat ya, 50.000 di debit. Kemudian kreditnya investasi dalam saham sebesar 12 juta. Ini diralat dirubah menjadi 12 juta. Nah, inilah jurnal penjualan investasi saham. Nah, untuk tujuan penghitungan PPh badan tahunan, maka tentu kita menganalisis jurnal yang kita buat ini. Ya. Beban pajak koreksi fiskal positif. Rugi penjualan investasi saham itu juga koreksi fiskal positif. Apa alasannya rugi penjualan investasi saham menjadi koreksi fiskal positif? Karena sebabnya adalah penjualan investasi saham merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2. Maka rugi akibat transaksi tersebut juga harus dikoreksi. Kita lanjutkan soal nomor 12. Pada tanggal 20 Mei 2020, PT Lensa Pajak membeli obligasi PT Agro Tbk nominal 500.000 per lembar dengan kurs 103. Biaya profesi dan materai 150.000. Coba kalian perhatikan. Biaya profesi dan materai ini adalah biaya pembelian investasi jangka pendek, yaitu obligasi. Ya. Yang tadi saya jelaskan. Bunga obligasi 9% setahun, dibayarkan setiap 6 bulan sekali, yaitu tanggal 1 Juni dan tanggal 1 Desember. Kalian harus hati-hati dengan jadwal pembayaran bunga ini ya. Karena nanti ada transaksi di antara dua tanggal bunga. Kita harus menghitung bunga berjalan nantinya. Ya. Tanggal 1 September 2020, seluruh obligasi PT Agro Tbk dijual dengan kurs 102, biaya penjualan 200.000. Jadi transaksi ini ada 3, kita beli, kita dapat bunga, kita jual. Ya. Sekarang kita mulai melakukan perhitungan. Perhitungan yang pertama, waktu kita membeli 20 Mei 2020. Harga beli obligasi adalah kurs 103. 103 per 100 kali nominal. Adalah hasilnya 515.000. Ada biaya pembelian profesi dan materai 150.000 ditambahkan. Berarti harga perolehan obligasi 665.000. Kapan kita beli? Tanggal 20 Mei. Di sini ya, kita beli tanggal 20 Mei. Nah, tanggal 20 Mei ini
berada di antara dua tanggal bunga. Yaitu berada di antara tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Oke. Karena dia berada di antara dua tanggal pembayaran bunga, maka kalian harus menghitung bunga berjalan. Nah, yang dimaksud bunga berjalan adalah tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal transaksi. Jadi tanggal bunga terakhir adalah 1 Juni. 1 Desember. Kemudian Januari, Februari, Maret, April, Mei, tanggal 20 kita melakukan transaksi. Jadi yang disebut tanggal pembayaran bunga terakhir adalah 1 Desember. Kemudian kita lakukan transaksi 20 Mei, kemudian nanti di 1 Juni baru ada tanggal pembayaran bunga berikutnya. Ya. Jadi artinya ada periode bunga berjalan dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal transaksi kita 20 Mei. Jadi di sini kita menghitung bunga berjalan itu sejak tanggal 1 Desember. Nah, karena tahun Mei ini adalah 2020, berarti Desembernya pasti tahun sebelumnya. Begitu cara memahami. Jadi tanggal 1 Desember 2019, tanggal pembayaran bunga terakhir, tanggal 20 Mei, tanggal transaksi. Nanti tanggal pembayaran bunga berikutnya adalah 1 Juni 2020. Demikian selanjutnya, ya. Cara memahaminya begitu. Jadi bunga berjalan ini adalah kita hitung 1 Desember 2019 sampai 20 Mei 2020. Kalau kita hitung jumlahnya periode bunga adalah 170 hari. Coba kalian perhatikan. Mungkin kalian bertanya, Pak, satuannya kok hari? Kenapa tidak bulan, ya? Periode bunganya. Kalau kalian menemukan sebuah periode dimulai dari tanggal sampai tanggal seperti ini, kalian perhatikan kalau tanggalnya sama, kalian bisa menggunakan satuannya bulan. Tetapi jika tanggalnya berbeda, kalian harus menggunakan satuan periode bunganya adalah hari. Ya, itu cirinya, ya. Nah, kembali ke soal tanggal mulai dengan tanggal akhir 20 Mei itu berbeda, tanggal 1 Desember dan tanggal 20 Mei. Maka kita harus menghitung periode bunganya satuannya hari. Nah, cara menghitungnya ini sebenarnya sudah bisa bikin catatan, cuman menampilkannya. Nah, ini dia. Kalian bisa membaca note saya ini? Nampak nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Karena kelas tadi pagi bertanya, jadi makanya saya buat catatan biar kalian tidak bertanya. Jadi cara menghitungnya begini. Misalnya kita ingin menghitung 1 Desember 2019 sampai dengan 20 Mei. Tadi saya sudah menjelaskan, jika tanggal awal dengan sampai dengannya berbeda, maka satuan periode bunga harus hari, day. Tapi jika tanggal awal 1 Desember dengan tanggal sampai dengannya sama, kalian bisa menghitung bulannya. Satuan periode bunga menggunakan bulan. Nah, untuk menghitung hari seperti ini, Desember misalnya, kan dimulai 1 Desember ya. Karena dimulai 1 Desember, maka kita mulai dengan Desember. Nah, Desember itu berapa hari dalam satu bulan? 31. 31 dikurangi tanggalnya 1. Ya. 31 dikurangi 1 tanggalnya. Berarti 30 hari yang kita ambil di bulan Desember. Caranya ya. Kita lanjut Januari, setelah Desember kan Januari. Januari jumlah hari 31. berapa lama? 31. Tulis 31. Februari berapa hari dalam satu bulan? 28. 28. Maret 31. 31. April 30. 30. Mei stop. Karena Mei adalah bulan sampai dengannya. Oke? Jadi jangan kalian 31, kan nggak sampai 31 hari, nggak sampai selesai dia.
Nah, Mei tanggal berapa? 20. Mei. Dihitung seluruhnya 20. Maka jumlah ini kalau kalian hitung ke bawah 170 hari. Begitu cara menghitung periode bunga. Ya. Dengan satuan hari. Nah, misal di lain soal, kalian dihitung periode bunga 1 Desember 2019 sampai dengan 1 Mei 2020. Berarti tanggal awalnya sama ya. Maka gampang menghitungnya adalah bulan dikurangi bulan. Mei itu sama dengan bulan 17. Jadi artinya kalau Desember kan 12. Mei 5. Jadi total kalau kita jumlahin berapa Mei? 17 ya? Iya, Pak. 17. Sedangkan awalnya adalah bulan Desember 12. Jadi 17 dikurangi 12. sama dengan 5. 5. Jadi kalau tanggal awal dengan tanggal sampai dengannya sama, tanggalnya sama, maka kita bisa menghitung periode bunga dengan satuan bulan. Dengan cara menghitung mengurangi bulannya saja, ya. Tapi kalau hari berbeda cara menghitungnya. Kita kembali ke soal. Jadi kita dapat 170 hari untuk periode bunga berjalan. Kita akan lakukan perhitungan bunga nominal dikali periode bunga. Periode bunga di sini 170 bagi 360 hari ya. Kemudian dikalikan dengan suku bunga 9%, maka kita mendapat bunga Rp21.250. Kemudian ini ditambahkan dengan harga perolehan obligasi, maka kas yang kita bayar untuk pembelian obligasi tersebut adalah Rp686.250. Nah, terhadap pembelian tersebut, kita lakukan jurnalnya adalah investasi dalam obligasi debit 665.000 berasal dari sini. Kemudian terhadap bunga kita catat di debit pendapatan bunga obligasi 21.250 di debit. Kemudian kas adalah uang yang keluar di kredit 686.250. Itulah jurnal pembelian investasi obligasi. Oke, kita lanjutkan jurnal kedua yaitu penerimaan bunga. Seperti di soal, pembayaran bunga berikutnya setelah transaksi kita 20 Mei, berikutnya adalah 1 Juni. Ya. Nah, di tanggal 1 Juni kita menghitung periode bunga yang kita terima. Pendapatan bunga kita hitung nominal 500 juta dikalikan 6/12 karena di antara dua periode bunga kan 6 bulan. Tanggal 1 Juni dengan 1 Desember itu adalah periode 6 bulan. 6/12 dikalikan tingkat suku bunga 9%. Maka kita mendapat bunga adalah 22.500. Tapi karena bunga obligasi, saya ulangi, karena bunga obligasi merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 15%, maka kita potong terlebih dahulu. 15% kali 22.500. Maka kas yang kita terima dari bunga tersebut adalah Rp19.125. Nah, setelah kita menghitung bunga dan pajak ini, kita membuat jurnal kas debit, beban pajak debit, pendapatan bunga obligasi kredit. Oke. Nah, transaksi yang ketiga dari soal tersebut adalah penjualan investasi obligasi. Jadi yang pertama pembelian, kedua penerimaan bunga, yang ketiga adalah penjualan investasi obligasi, yaitu tanggal 1 September 2020. Nah, sebelum kita membuat jurnal, kita menghitung dulu transaksi penjualan tersebut. Harga penjualan kurs 102, berarti 102 kali 100 kali nominal. Itu harga penjualannya adalah 510.000. Biaya penjualan, masih ingat biaya penjualan investasi jangka pendek itu mengurangi harga jual. Sehingga kita dapat harga jual bersihnya sisanya adalah 310.000. Nah, kemudian kita menghitung bunga berjalan untuk transaksi penjualan ini.
Kalau yang pertama tadi kan kita menghitung bunga berjalan untuk transaksi pembelian. Kalau ini bunga berjalan untuk transaksi penjualan. Nah, dari tanggal berapa ke tanggal berapa? Ya, kembali ke jadwal tadi. 1 Juni tanggal pembayaran bunga yang tadi ya. Kemudian tanggal transaksi penjualan kita adalah 1 September. Yang berikutnya adalah 1 Desember. Jadi yang dimaksud bunga berjalan untuk penjualan kita ini adalah tanggal pembayaran bunga terakhir sebelum terjadinya penjualan. Yaitu 1 Juni sampai dengan 1 September. Nah, kalau kalian perhatikan di sini tanggal awal sejaknya dengan sampai dengannya tanggalnya sama. Tanggal 1 dan tanggal 1. Nah, bulannya berbeda. Ini September, ini Juni. Jadi kalian bisa menghitung September itu bulan 9, Juni itu bulan 6. Jadi 9 dikurangi 6. Dapat 3 bulan. Nah, bunga obligasi dihitung nominal 507.000 kali periode bunga 3/12. Dari mana kita dapat 3/12? Dari perhitungan periode bunga ini. Karena kita menggunakan satuan bulan, maka pembaginya adalah 12. Kalau kita menggunakan satuan hari, kita pembaginya adalah 360 hari. Ya. Kalikan tingkat suku bunga 9%, maka dapat bunga obligasi 11.250. Dipotong PPh final pasal 4 ayat 2 tarif 15%. Angka pajaknya 1.687,5. Sehingga dapat bunga bersihnya 9.562,5. Nah, ini ditambah dengan harga penjualan bersih kita tadi, maka jumlah kas yang kita terima dari transaksi penjualan ini adalah 319.562,5. Nah, kalau sudah dapat angka kas yang kita terima, kita lakukan perhitungan berikutnya adalah terkait laba rugi penjualan investasi obligasi. Harga jual 310. Kita sudah menghitung tadi berdasarkan harga kurs. Harga belinya dulu 665.000. Dari mana angka ini kita dapat? Dari jurnal pembelian kita tanggal 20 Mei. Nih. 665.000. Waktu kita membeli tanggal 20 Mei. Harga jual 310. Harga belinya dulu, harga modalnya dulu 665. Maka kita rugi penjualan 355. Nah, kalau kita sudah menghitungnya, kita membuat jurnal penjualan tanggal 1 September. Kas debit 319.562,5 berambil dari angka ini, kas yang kita terima. Beban pajak ambil dari beban pajak ini debit. Kemudian karena ini rugi itu selalu letaknya di sebelah debit. Ingat-ingat ya. Rugi atau loss selalu letaknya di sebelah debit. Kalau untung, laba atau gain selalu letaknya di sebelah kredit. Itu prinsip dalam menjurnal. Jadi karena ini rugi, positif letaknya sebelah debit. Rugi penjualan investasi obligasi 355. Kemudian di kreditnya apa? Investasi dalam obligasi. Karena obligasi kan kita jual, jadi berkurang. Kemudian pendapatan bunga yang kita terima 11.250 itu berasal dari pendapatan bunga obligasi hasil sebelum dipotong PPh final pasal 4 ayat 2. Jadi ini adalah bunga kotor, pajaknya di debit ini, ya. Oke. Nah, untuk tujuan perpajakan, beban pajak ini, beban pajak debit, ini koreksi fiskal positif. Rugi penjualan investasi obligasi itu yang ini dapat dijadikan pengurang terhadap penghasilan. Ya. Jadi dapat dijadikan pengurang penghasilan. Kenapa? Karena penjualan investasi obligasi bukan merupakan objek pajak final. Yang merupakan objek pajak final adalah bunga obligasi, bukan obligasinya, ya.
Jadi bunga obligasi adalah objek pajak final. Dengan tarif berapa tadi? 15%. Tapi kalau penjualan obligasi itu bukan objek pajak final. Jadi rugi penjualan investasi obligasi dapat dijadikan biaya di akhir tahun ya, pada saat kita menyusun rekonsiliasi fiskal ya. Nah, kemudian pendapatan bunga obligasi yang dikredit 11.250 itu koreksi fiskal negatif karena memang dia merupakan objek pajak final pasal 4 ayat 2. Kita lanjut nomor 13. PT Lensa Pajak menerima wesel atau promes dari PT Monas untuk perpanjangan piutang usahanya. Wesel dengan nominal 2.100.000, jangka waktu 3 bulan, bunga wesel 11%, tanggal wesel 1 September 2020. Pada tanggal 10 November 2020, wesel tersebut didiskontokan ke bank dengan bunga diskonto 9,5%. Didiskontokan ini artinya dijual atau dipindah tangankan, ya. Nah, jurnal penerimaan wesel yang kita buat 1 September terlebih dahulu. Jurnalnya mudah, piutang wesel debit, piutang usaha kredit. Angkanya masing-masing 2.100.000. Nah, karena wesel ini didiskontokan tanggal berapa? 10 November, maka kita harus menghitung periode diskonto terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan istilah periode diskonto? Periode diskonto adalah sejak tanggal diskonto sampai dengan tanggal jatuh tempo. Saya ulangi, sejak tanggal diskonto sampai dengan tanggal jatuh tempo. Tanggal diskonto 10 November 2020. Tanggal jatuh tempo 1 Desember 2020. Dari mana kita tahu tanggal jatuh tempo? Yaitu tanggal wesel ditambah dengan jangka waktu 3 bulan. Oke, kita dapat periode diskontonya selama 21 hari. Nah, kita mulai menghitung perhitungan diskonto dan jumlah uang yang diterima. Nominal wesel 2.100.000. Bunga wesel selama 3 bulan dihitung dari 11% tarif bunga wesel kali periode bunga 3/12 kali nominal. Dapat bunga wesel 57.750. Karena didiskontokan berarti kalian harus menghitung nilai diskonto. Jadi kalau bunga wesel tadi adalah bunga 3 bulan. Nah, sekarang kalian menghitung bunga diskonto untuk 21 hari. Bunga diskonto untuk 21 hari caranya menghitungnya adalah nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo wesel adalah nominal ditambah dengan bunga. Nominal 2.100.000 ditambah bunga 57.750. Nah, penjumlahan ini disebut nilai jatuh tempo. Saya ulangi, cara menghitung nilai diskonto adalah nilai jatuh tempo dikalikan dengan tingkat bunga diskonto, dalam hal ini 9,5%, dikalikan dengan periode diskonto. Periode diskonto 21 hari bagi 360 hari. Maka kita dapat nilai diskonto adalah 11.957,5. Kurangi dari bunga wesel yang 3 bulan tadi yang di atas. Maka bunga bersihnya setelah dikurangi diskonto adalah 45.792,5. Menurut ketentuan pajak, bunga wesel objek PPh pasal 23. Tarifnya 15%, dihitung dari nilai bruto bunga. 15% kali 57.750.
Setelah dipotong pajak, dapat bunga yang kita terima adalah Rp37.130. Yaitu setelah dikurangi dengan pajak PPh pasal 23. Nah, bunga yang kita terima tadi ditambah dengan nominal, itulah kas yang kita terima dari penjualan wesel tersebut. Yaitu sebesar Rp2.137.130. Nah, kalau kalian sudah melakukan perhitungan ini dengan benar, maka kalian bisa membuat jurnal pendiskontoan wesel atau jurnal penjualan wesel tanggal 10 November 2020 sebagai berikut. Kas debit, ambil sebesar jumlah uang yang kas yang kita terima, yang kita hitung tadi. Dipotong pajak pasal 23. Nah, kalau transaksi dipotong PPh pasal 23, berarti akun yang kalian gunakan bukan beban pajak. Saya ulangi. Jika pajak yang dipotong itu adalah objek PPh pasal 23, maka akun yang kalian gunakan bukan beban pajak, tapi menggunakan akun pajak dibayar di muka. Taruh di debit 8.662,5 sebesar angka perhitungan PPh pasal 23. Kenapa kita menggunakan akun berbeda? Karena pemotongan PPh pasal 23 itu merupakan kredit pajak untuk di akhir tahun. Karena dia merupakan kredit pajak di akhir tahun, maka setiap pemotongan PPh pasal 23 kita catat dalam akun pajak dibayar di muka. Prepaid tax. Beda dengan PPh pasal 4 ayat 2 atau kita kenal pajak final. Karena sifatnya final, maka pemotongannya kita catat dalam akun beban pajak. Dan akun ini di akhir tahun dikoreksi fiskal positif. Oke. Kita lanjut ya. Masih semangat? Masih Pak, masih Pak. Karena saya lihat udah jam 5 sore, sebetulnya kalian sudah terpecah pikirannya. Saya lanjut ya. Nanti rekaman bisa kalian dapatkan nanti, bisa diulangi kembali ya. Iya Pak. Baik, saya lanjutkan soal nomor 14. Pada akhir tahun 2019, PT Lensa Pajak memiliki outstanding piutang usaha sebesar 1 juta. Outstanding piutang usaha ya, berarti jumlah piutang usaha yang belum dilunasi pihak lain. Diketahui dari jumlah tersebut ada sejumlah piutang yang sudah lewat jatuh tempo lebih dari 60 hari. Nah, utang yang lewat 60 hari itu jumlahnya 450.000. Diestimasikan sebesar 5% dari jumlah tersebut tidak dapat ditagih. Di tahun 2019 dilakukan estimasi 5% tidak dapat ditagih. Diketahui nilai saldo cadangan piutang tak tertagih sebelumnya yang berasal dari tahun sebelumnya berada di neraca ada saldo sebesar 12.000. Kemudian pada tahun berikutnya 2020 ternyata piutang tersebut benar-benar tidak tertagih, atau dengan kata lain customer kita lari, tidak mau membayar ya. Nah, untuk membuat jurnalnya kita lakukan perhitungan terlebih dahulu. Perhitungannya di sini tahun 2019 ada estimasi 5%. Estimasi cadangan piutang tak tertagih 2019 5% kali jumlah yang lewat jatuh tempo 60 hari. Ya, bukan yang 1 juta. Kalau yang 1 juta kan ada yang belum jatuh tempo juga ya, dan seterusnya.
Tetapi yang berpotensi tidak dapat ditagih adalah yang lewat 60 hari atau 2 bulan tidak bayar-bayar. Nah, estimasinya 5% kali per 50 dapat estimasi cadangan piutang tak tertagih 22.500. Kita sudah memiliki saldo cadangan berasal dari tahun sebelumnya adalah 12.000. Nah, dikurangi terlebih dahulu, sisanya 10.500, ini artinya pembentukan cadangan baru. Jadi sebelumnya kita punya 12.000. Kita tambahkan 10.500. Maka nanti jumlah saldo menjadi 22.500. Nah, terhadap penyesuaian tersebut, perhitungan tersebut, kita membuat jurnal penyesuaian. Beban piutang tak tertagih 10.500 debit, cadangan piutang tak tertagih kreditnya 10.500. Jadi angka yang kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian adalah angka selisih setelah dikurangi saldo cadangan piutang tahun sebelumnya. Nah, menurut ketentuan perpajakan, beban piutang tak tertagih itu dikoreksi fiskal positif. Dengan kata lain, tidak diperkenankan sebagai pengurang dari penghasilan. Nah, kemudian tahun 2020, ternyata estimasi kita itu benar-benar terjadi, tidak dapat ditagih. Berarti kita harus menghapus piutang tersebut. Nah, untuk menghapusnya di tahun 2020, jurnal yang kita buat adalah cadangan piutang tak tertagih debit, yaitu berasal dari tahun 2019 ini, yang dulu dikredit, kita debitkan dengan angka yang sama di tahun 2020. Kemudian kreditnya adalah piutang usaha. Jadi piutang usaha berkurang 10.500. Nah, untuk di tahun 2020, menurut ketentuan perpajakan, cadangan piutang yang didebit ini dapat dijadikan pengurang dari penghasilan, atau dengan kata lain dapat menjadi biaya di tahun 2020. Nah, untuk menjadi biaya di tahun 2020, kita membuat koreksi fiskal negatif di tahun 2020. Coba kalian perhatikan. Beban piutang tak tertagih di tahun 2019 debit dikoreksi fiskal positif. Kenapa dikoreksi fiskal? Karena belum terjadi di tahun 2019. Ini hanya dasar estimasi, kekhawatiran. Sedangkan di tahun 2020 benar-benar terjadi. Maka biaya kerugian piutang atau piutang tak tertagih menurut ketentuan perpajakan hanya boleh diakui biaya jika benar-benar tidak tertagih. Jadi bukan berdasarkan estimasi. Oke, yang nomor 15 tentang PSK saya abaikan. Untuk nomor 16 saya abaikan ya. Ini jelaskan komponen biaya perolehan persediaan menurut PSK 14. Ini di materi persediaan ada ya. Ada 3 komponen ini. Kemudian bagaimana ketentuan pajak untuk beberapa hal di bawah ini. Rugi penurunan nilai persediaan. Bagaimana ketentuan perpajakannya? Penghapusan persediaan karena kadaluarsa atau rusak. Bagaimana ketentuan perpajakannya? Penghapusan persediaan karena hilang atau kebakaran. Bagaimana ketentuan perpajakannya? Itu ada di materi minggu kita sebelumnya. Kalian bisa baca di sana ya. Sebenarnya saya sudah membuat di sini. Ya. Sekarang saya terakhir akan membahas yang terkait aset tetap. Seperti yang saya sampaikan tadi, materi kita hari ini harusnya aset tetap dan penyusutan. Di dalamnya saya memberi soal tugas. Nah, ini adalah jawaban soal tugasnya. Membeli aset tetap nomor 18 ya. Soal nomor 18, membeli aset tetap berupa mobil secara leasing dengan harga perolehan 120 juta. Dibayar 24 kali angsuran
angsuran pokok setiap bulan 5 juta dengan ditambah bunga 20% per tahun. Buatlah jurnal angsuran pertama dan jurnal angsuran kedua, termasuk pajak jika ada. Oke. Jadi ini transaksi pembelian aset tetap berupa mobil secara leasing, pembiayaan kredit. Coba kalian perhatikan di sini, harga perolehan 120 juta. Tidak ada informasi atau keterangan tentang uang muka. Berarti kita mengabaikan uang muka ya, karena dalam soal tidak disebutkan uang muka. Jadi langsung keterangannya di sini dibayar 24 kali angsuran, angsuran pokoknya 5 juta ditambah bunga 20% per tahun. Maka jurnal yang kita buat pertama adalah jurnal perolehan aset kendaraan leasing tersebut. Jurnalnya adalah aset tetap kendaraan dalam kurung leasing. Jadi dalam penjurnal, kalau dia aset tetap kita memperoleh dari pembiayaan leasing, dalam jurnal aset tetap tersebut harus dikasih keterangan leasing, ya, untuk membedakan bahwa ini perolehan secara leasing. Karena menurut ketentuan perpajakan agak berbeda aset yang diperoleh secara leasing ini. Saya ulangi, jurnal perolehannya aset tetap kendaraan debit, ada keterangan leasingnya. 120 juta, utang leasing kredit 120 juta. Kita mulai menghitung angsuran pertamanya. Diketahui angsuran pokok 5 juta. Nah, untuk bunga 1 bulan, karena angsuran kan dibayar per bulan. Berarti kita menghitung bunga 1 bulan 1 per 12 kali tingkat bunga 20% kali saldo utang leasing 120 juta. Maka bunganya 2 juta. Jadi jumlah angsuran pertama adalah 7 juta. Terdiri dari pokok 5 juta dan bunga 2 juta. Jurnal yang kita buat adalah utang leasing 5 juta sebesar pokok, beban bunga debit 2 juta, kas 7 juta. Sekarang coba lihat beban bunga. Beban bunga leasing tidak dipotong PPh pasal 23. Ketentuan perpajakan ini diatur Undang-Undang PPh pasal 23 ayat 4B. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 29 tahun 1992. Oke. Jadi tentang pajak diabaikan kalau terkait beban bunga leasing. Karena beban bunga leasing tidak dipotong PPh pasal 23, dasar aturan tadi yang saya sebutkan. Nah, perhitungan angsuran kedua. Kalian perhatikan. Angsuran pokok tetap 5 juta. Nah, sekarang bunga 1 bulan, 1 per 12 kali tarif bunga 20%. Kali saldo utang leasing. Saya ulangi, saldo utang leasing. Pokok utang leasing 120 juta. Angsuran pertama kita bayar 5 juta. Berarti saldo utang leasingnya adalah 115 juta. Maka kita dapat bunga 1.916.000. Jumlah pembayaran angsuran kedua, pokok ditambah bunga 6.916.000. Nah, jurnalnya sama, utang leasing debit, beban bunga debit, kas kredit dari hasil perhitungan tersebut. Jadi sekali lagi ya, perhitungan bunga leasing adalah dari saldo utang leasing, bukan total pokok pinjamannya ya. Dalam menghitung bunga pinjaman selalu begitu ya, baik itu pinjaman bunga bank, bunga leasing sama. Jadi tingkat bunga dikalikan dengan saldo pinjaman pokok. Oke. Sekarang saya lanjutkan yang terakhir nomor 19. Aset tetap berupa mesin, biaya perolehan 300 juta, akumulasi penyusutannya 165 juta. Telah dilakukan revaluasi dengan nilai 100 juta. Tahun sebelumnya
pernah dilakukan revaluasi dengan surplus 20 juta. Buatlah jurnal revaluasi termasuk pajak jika ada. Jadi ini transaksi revaluasi aset tetap atau penilaian kembali aset tetap. Kita mulai melakukan perhitungan. Nilai buku mesin, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi. Kita dapat nilai buku mesin 135 juta. Nah, nilai penilaian kembali aset tetap atau nilai revaluasinya menurut soal adalah 100 juta. Nilai buku mesin 135 juta. Nilai wajar akibat penilaian kembali 100 juta. Berarti terjadi penurunan. Nah, penurunannya sebesar 35 juta disebut rugi revaluasi tahun ini. Tahun sebelumnya kita cek apakah dia surplus atau rugi. Ternyata menurut soal dia surplus 20 juta. Maka kita gunakan surplus ini mengurangi rugi revaluasi tahun ini. Surplus kita gunakan sebagai pengurang terhadap rugi, maka sisa rugi hanya 15 juta. Pak, bagaimana jika di soal lain? Tahun lalu pernah dilakukan revaluasi tapi dengan rugi statusnya. Maka rugi yang tahun lalu diabaikan. Jadi kita catat rugi tahun ini revaluasi adalah langsung total 35 juta. Paham ya? Menjadi berbeda jika tahun sebelumnya kita surplus. Maka surplus itu mengurangi rugi tahun ini. Jadi sisa rugi kita 15 juta. Nah, kita membuat jurnal. Jurnal revaluasi ada dua. Pertama, jurnal menghapus akumulasi penyusutan sebelum tanggal revaluasi. Nah, di soal penyusutannya, akumulasi penyusutannya 165 juta. Nih di soal. Kita hapus. Caranya, akumulasi penyusutan mesin di debit 165 juta, mesin di kredit 165 juta. Itu cara menghapus akumulasi penyusutan. Itu jurnal pertama. Jurnal kedua, kita kaitkan dengan revaluasi atau ini jurnal revaluasi. Kita lihat perhitungannya. Rugi revaluasi tahun ini 35 juta. Itu sebenarnya berkurangnya harga perolehan mesin. Nah, mesin kita taruh di kredit sebesar total rugi revaluasi tahun ini 35 juta. Kemudian di debit diakui rugi revaluasi 15 juta sebesar sisa hasil perhitungan. Nah, kemudian di debitnya surplus revaluasi 20 juta, yang ini angka yang berasal dari tahun sebelumnya. Jadi jurnal revaluasi yang kita buat adalah 2 di debit, 1 di kredit. Rugi revaluasi 15 juta debit, surplus revaluasi 20 juta debit, mesin di kredit 35 juta. Rugi revaluasi ini sebesar sisa tahun ini. Surplus di debit kita menggunakan surplus tahun lalu. Mesin di kredit karena memang hasil penilaian kembalinya harga perolehan mesin berkurang, menurun 35 juta. Oke. Sekarang kita lihat dari aspek pajak. Karena dalam kegiatan revaluasi ini kita mengalami kerugian 35 juta, berarti tidak ada objek pajak terhadap transaksi ini. Menjadi berbeda jika transaksi kita menghasilkan laba revaluasi tahun ini. Laba revaluasi merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2
tarif 10%. Saya ulangi, laba revaluasi atau istilah pajak ya, keuntungan revaluasi itu merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2 tarif 10%. Nah, kebetulan kasus transaksi kita rugi revaluasi tahun ini 35 juta, maka tidak ada pajak PPh final. Oke. Nah, untuk rugi revaluasi 15 juta yang didebit itu dapat menjadi pengurang penghasilan pada penghasilan pajak akhir tahun. Dengan kata lain, tidak dijadikan koreksi fiskal. Baik, itu penjelasan dan pembahasan terkait soal akuntansi perpajakan kita selama ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan. Ya, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan. Ada bagian yang belum kalian pahami atau ada sesuatu yang baru, silakan kalian bisa bertanya. Mau nanya, Pak. Ya, Leli. Kan kalau misalnya perolehan aset tetap melalui leasing, terus tuh misalnya dia ada hubungan istimewa nih. Nah, itu kan harus pakai harga pasar tuh, Pak. Ya. Nah, itu kalau misalnya harga pasarnya lebih rendah daripada harga yang dia kasih, itu tetap pakai harga pasar, Pak. Oke. Jika transaksi leasing dilakukan oleh dua pihak yang indikasinya ada hubungan istimewa, ya kan? Oke. Menurut ketentuan perpajakan, kita harus menggunakan harga pasar. Kalau menurut akuntansi, transaksi itu sah saja, artinya dapat dicatat sebesar nilai transaksi yang terjadi antara dua belah pihak tersebut menurut akuntansi. Tetapi menurut perpajakan, kalau transaksi yang ada hubungan istimewa dan harganya tidak wajar di bawah harga pasar, maka dihitung ulang menggunakan harga pasar. Tapi terhadap perhitungan ulang berdasarkan harga pasar tersebut dilakukan di akhir tahun dengan membuat koreksi fiskal. Jadi bukan di transaksinya. Oke? Begitu ya, Leli ya? Iya, Pak. Thank you, Pak. Ya. Ya, silakan kalau ada yang lain. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin untuk pertemuan membahas soal sore ini saya cukupkan. Nah, untuk video pembahasan ini nanti saya akan informasikan kepada kalian agar kalian bisa mengulang kembali, ya, menontonnya. Perlu saya ingatkan kalian, dalam pembahasan ini nanti ada beberapa soal yang saya akan gunakan untuk materi soal UTS minggu depan. Soal UTS minggu depan itu ada 5 soal, 4 soal, 2 teori, 2 praktek. Praktek dalam arti angka-angka. Ya. Teknis soal UTS, pelaksanaan UTS, itu nanti saya upload soal UTS itu melalui seperti soal tugas ya. Nanti kalian download, kalian kerjakan. Nah, hasil pekerjaan kalian itu menggunakan Microsoft Word atau Excel. Kemudian kalian upload ulang jawaban tersebut seperti kalian mengupload soal tugas ya. Sesuai batas waktunya. Oke. Informasi terkait UTS minggu depan. Kalau tidak ada Pak, jam berapa ya, Pak? Sesuai jadwal.
Ya. Bisa aja tuh. Jadwal kuliah kita jam 16, UTS kurang lebih 1 jam ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menjawab dalam waktu setengah jam udah tuntas, langsung diupload dan langsung dapat nilai A+. Ya. Amin. Bapak, kok saya sama Tias nggak bisa absen di daring ya, Pak? Saya juga nggak bisa, Pak. Bisa. Saya Absen. periksa rekap di akun daring, nah 4-4-nya sudah absen. Oh. Siapa yang absen? Saya. Nanti saya akan bikin rekap absen sama rekap pengumpulan. Saya akan share di grup ya. Jadi Ya, Pak. hari apa, siapa yang nggak hadir, namanya siapa, tanggal berapa, siapa yang nggak ngumpulin tugas ya. Tapi karena jumlahnya sedikit 4-4, kebetulan 4-nya kompak, jadi lengkap semua sih. Enak jadi ya. Oke? Mungkin cukup ya untuk sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.